Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa kembali kita dalam apa itu mata kuliah kita ya, metodologi penelitian. Ya, di sini sudah hadir beberapa mahasiswa ya kan. Ada Angelin ya yang tampil di itu layar saya ini ya. Juga ada David Nauli ya, ada Jackie Handrian ya. Senang sekali berjumpa dengan Anda yang sangat aktif dalam kelas ini ya. Dan semoga itu aktivitas Anda di tempatnya masing-masing tidak ada gangguan maupun juga koneksi ya. Saudara-saudara, kita lanjutkan pembahasan kita di dalam metodologi penelitian ini adalah setelah kita berupaya ya mengenal yang namanya research problem atau masalah penelitian ya. Masalah penelitian ini bisa kita juga upayakan dengan identifikasi yang namanya adalah research gaps ya atau ketimpangan penelitian ya. Jadi research gap ini adalah ketimpangan ya, ketimpangan penelitian ya. Karena dua kata ini ketimpangan penelitian, maka ya kita paling tidak gitu kan memandang semua masalah itu dari sisi research ya, dari sisi penelitian. Jadi masalah itu bukan masalah yang biasa ya, masalah itu penelitian ya. Masalah penelitian ini bisa juga kita pandang sebagai scientific problem ya. Scientific problem itu artinya masalah yang perlu diuraikan dengan ilmu pengetahuan ya. Jadi kalau masalah itu diuraikan dengan ilmu pengetahuan, maka kita juga berbekal dengan ilmu pengetahuan, tidak dengan prasangka, tidak dengan dugaan, tidak dengan katakanlah subjectivity ya atau subjektivitas. Jadi semua masalah penelitian itu saudara-saudara basisnya adalah ilmu pengetahuan ya, scientific ya. Karena apa? Karena perlu ada penjelasan yang rasional, logis, sesuai dengan pengetahuan manusia. Ya. Sebagai contoh adalah gitu kan, sampai detik ini gitu kan, belum ada ya yang namanya foto elektron. Ya. Teorinya bahwa semua benda itu tersusun atas molekul. Molekul-molekul itu lebih kecil lagi atom. Atom lebih kecil lagi, ya kan, ternyata ada sub-sub partikel. Partikel dipecah lagi, ada lagi. Nah, sampai detik ini ya, fotonya benda, Anda misalkan ya, Anda saat ini pegang ballpoint, pegang laptop, bendanya ada. Pak, mana buktinya bahwa apa itu laptop ada? Ini Pak, saya ada buktinya Pak. Ada buktinya foto, ya, itu foto laptop. Pak, yang lebih kecil lagi apa? Lebih kecil lagi adalah molekul. Fotonya molekul ada, ya, bisa difoto. Kemudian molekul itu tersusun oleh atom. Atomnya itu tersusun oleh atom gitu kan. Ya, saat ini gitu kan ada modelnya ya dan juga ada bukti-bukti empiriknya. Kemudian atom itu tersusun oleh sub-sub atom. Apa? Ada inti, ada elektron ya. Mana buktinya? Nah, itu udah kesulitan ya. Kesulitan kenapa? Karena saking kecilnya apa itu ukuran daripada dimensi daripada partikel atau atom ini. Tapi walaupun tidak ada bukti fotonya, saudara-saudara, tapi bisa dibangun yang namanya teori-teori yang itu bisa dijelaskan secara ilmiah disertai dengan data-data atau buktinya. Nah ini saudara-saudara, ilmuwan zaman dulu ya, waktu membangun teori tentang itu itu ya partikel atau atom, ya, itu kesulitan, kesulitan. Jadi apa yang mereka gunakan? Yang mereka gunakan adalah tentu adalah berawal dari imajinasi, ya imajinasi, membayangkan gitu kan, kemudian diturunkan menjadi satu model, yang model itu diverifikasi, diuji, kemudian dianalisa. Sehingga apa, saudara-saudara? Sehingga model-model tadi itu ya kan bisa dijelaskan dengan yang namanya efek-efek ilmiah ya atau efek-efek eksperimen yang diperoleh. Sehingga pendekatan-pendekatan teori-teori yang kita pelajari saat ini gitu kan, mulai dari teori itu teorinya itu elektron ya, teorinya daripada partikel gitu kan, ikatan daripada itu molekul, atom ya, semuanya itu relatif terbukti ya. Tapi begitu orang tanya gitu kan, Pak, yang paling utama dominan adalah aktivitas elektron. Kita sudah menggunakan elektron ini
itu lebih dari 2 abad ya menggunakan elektron. Kita bisa manfaatkan efek listrik ya, efek elektronik gitu kan. Kita bisa manfaatkan sinyal digital, kita bisa transmit gelombang elektromagnetik, kita bisa terkoneksi dalam jaringan internet gitu kan. Pak, elektron itu di mana? Nah, ya ini bukti bahwasanya saudara-saudara ilmu pengetahuan itu ya kan walaupun tidak ada buktinya ya mohon maaf ya belum ada bukti yang katakanlah dalam berupa evidence ya foto tapi masih sangat relevan sekali ya kenapa karena kalau kita menggunakan teori kuantum ya fisik ya fisika kuantum gitu kan elektron itu memang tidak sulit ya untuk difoto. Kenapa sulit difoto? Karena elektron terus bergerak, ya, terus bergerak nggak tidak bisa berhenti, ya. Kalau elektron itu berhenti difoto seperti selfie gitu ya, seperti Anda selfie, misalkan ya di sini ada mahasiswa kita ya, ada David, ada Angelin selfie gitu kan, Anda pasti berhenti, ya. Pak berhenti dulu Pak, saya selfie. Nah elektron itu nggak bisa berhenti, ya. Kalau dia difoto berarti kan dia harus berhenti. Wah itu kesulitan. Sulit sekali. Tapi, gitu kan, walaupun kita belum pernah ada buktinya bahwa elektron itu dengan teori-teori yang sudah sangat banyak sekali, gitu kan, ternyata elektron itu memang ada, ya. Elektron itu ada, gitu kan, walaupun kita tidak bisa mendapatkan buktinya secara by fotografi, ya, karena saking kecilnya dan juga saking dinamisnya, gitu kan. Tapi kita bisa merasakan manfaatnya. Nah, bagaimana caranya kita bisa mendekati itu semua, saudara? Tentu adalah dengan scientific effort, ya, atau riset. Saudara-saudara, itu hal yang penting lagi adalah, walaupun kita tidak pernah melihat buktinya, ya, dengan teori-teori yang ada, dengan hasil-hasil penelitian yang ada, kita bisa mencari tahu bahwasanya ada celah-celah, ya, celah-celah yang masih bisa dibuktikan, ya, celah-celah atau ketimpangan yang masih bisa diuraikan, timpangan-timpangan. Akhirnya ketemulah teori-teori gitu kan. Elektron itu ternyata bukan entitas terakhir yang paling kecil. Apalagi ternyata di situ ada positron, ya. Jadi elektron yang bermuatan positif, ya. Itu juga belum selesai. Belum selesai gitu kan, dipecah lagi lebih kecil, ya kan. Sampai yang terakhir ini adalah antimatter, ya. Antimatter ini partikel yang bersifat dengan antimatter, ya, antipartikel yang dieksperimenkan di Eropa sana kan di LHC ya, di Large Hadron Collider ya, untuk mencari tahu gitu kan, ada nggak partikel yang lebih kecil lagi selain daripada elektron ya. Nah, itulah salah satu contoh saudara-saudara bahwa ResearchGate ini gitu kan berawal dari hal-hal yang sederhana ya. Ketimpangan atau katakanlah celah penelitian itu berawal dari yang sederhana. Ini saya contohkan gitu. Ada nggak lebih kecil lagi dari elektron? Jadi teliti, dicari teori-teorinya ada ternyata. Ya, apa imajinasi manusia pada saat itu gitu kan? Imajinasi manusia saat itu adalah ukuran atom yang paling kecil, katakanlah atom hidrogen ya. Hidrogen ya kan, kalau elektron terus berputar, ya berputar atau mengelilingi intinya gitu kan. Berarti space daripada ruang daripada inti dan elektron itu sebenarnya masih sangat luas sekali. Masih sangat luas sekali. Ibarat itu Anda punya lapangan di rumah ya atau di kampung ya, ternyata elektron itu atau lempeng ya, bebas bergerak. Kenapa? Karena sangat luas areanya. Nah, sangat luas dari dimensi fisika kuantum. Luasnya itu ternyata masih memungkinkan ada partikel yang lebih kecil lagi. Nah, ya jadi ResearchGate ini saudara-saudara kadang-kadang berawal dari hal-hal yang sangat simpel ya. Ada nggak lebih kecil lagi? Nah, ini mendrive kita untuk berimajinasi. Sama juga, ya ini kalau nanti saya tarik ke ilmu kita, ilmu komputer, juga sama. Ilmu komputer ini saudara-saudara, barangnya nggak bisa dilihat. Ya, jadi misalkan itu Anda menciptakan suatu entitas aplikasi teknologi informasi, ya kan? Saya tanya kepada Anda gitu kan, algoritma Anda itu bisa dilihat barangnya. Coba saya tanya pada Anda, bisa dilihat barangnya, ya kan? Tapi bendanya ada, ya kan? Anda saat ini memiliki laptop, ya,
memiliki katakanlah itu teknologi-teknologi digital gitu kan, itu kan semua di running oleh namanya algoritma. Algoritma. Kalau saya tanya kepada Anda, kelihatan nggak algoritmanya? Nah, gitu ya. Jadi itulah betul salah satu kebutuhan kita, saudara-saudara ya. Salah satu skill yang kita miliki ya di dalam melakukan penelitian ini adalah imajinasi, ya, membayangkan, ya. Tokoh-tokoh hebat seperti Einstein, ya, kemudian apa itu tokoh-tokoh yang penemu Nobel, gitu, itu juga berawal dari imajinasi, ya. Jadi Anda juga waktu merancang algoritma, nanti katakanlah untuk mendesain sistem, mendesain aplikasi, itu juga perlu membayangkan, ya, imajinasi, ya, imajinasi daripada cara kerja sistem yang Anda rancang, ya. Sehingga nanti itu akan memunculkan yang namanya celah-celah penelitian yang sangat banyak sekali. Ya, jadi research gap ini saudara-saudara, dia merupakan ketimpangan penelitian, ya, ketimpangan penelitian, gitu kan. Antara apa ketimpangannya? Ketimpangannya adalah antara fakta, ya, fakta dengan teori-teori yang ada, fakta dengan penelitian yang ada, itu muncul perbedaan, ya, perbedaan itu banyak sekali perbedaan. Sampai detik ini itu makanya penelitian itu belum selesai, ya, never ending story gitu kan. Kenapa? Karena memang celahnya sangat banyak sekali, celah-celah penelitian tadi, ya. Jadi research gap ini sudah jarang bisa kita apa itu definisikan secara sederhana gitu kan, sebagai area di mana gitu kan terjadinya informasi yang kurang, ya. Jadi ada area yang masih belum bisa dijelaskan, ya, dengan ilmu pengetahuan yang ada, dengan penelitian yang ada, ya, belum dijawab, ya. Jadi celah penelitian itu adalah merupakan area di mana gitu kan ilmu pengetahuan atau informasi atau penelitian belum mampu menjelaskan apa ini. Nah, itulah yang disebut sebagai research gap, ya, atau celah penelitian, ya. Di dalam berbagai macam apa itu bidang ilmu, ya pasti ada semuanya, ya. Sampai detik ini gitu kan belum ada orang bisa menjawab gitu kan piramid Mesir itu dibangun dengan teknologi apa. Kan yang pernah baca buku atau melihat satu dokumentasi gitu kan, satu blok batu piramid itu berapa ukurannya? Pernah baca Angelin berapa ukurannya satu blok piramid? Atau pernah ke Mesir sana untuk makan sate Mesir? Ya, yang paling kecil itu ya pernah saya baca ya kurang lebih 70 ton, 50 sampai 70 ton. Anda bisa bayangkan satu blok satu blok kotaknya satu blok kotaknya itu piramid Mesir ini gitu kan itu 50 ton misalkan ya. 50 ton itu dipanggut pakai apa zaman itu, ya, tahun kurang lebih 3.000 atau 4.000 tahun yang lalu. Itu logi apa, ya kan? Arkeologi, sejarawan jawabnya bingungan. Itu juga masih research gap, ya. Karena apa ya? Teknologi apa yang bisa dipakai untuk zaman itu mengangkut satu blok, ya. Sementara piramid itu kan ukurannya jutaan blok, ya. Jutaan blok gitu kan orang bisa bangun piramid itu. Jadi saudara-saudara itu juga research gap. Jadi research gap itu sangat-sangat, ya kan sampai detik ini pun belum bisa dijawab, ya. Jadi ilmu pengetahuan manusia ini gitu kan sehebat-hebatnya kita udah menciptakan teknologi yang sangat sangat hebat sekali ini gitu kan. Tapi kita juga menyadari bahwasanya banyak hal yang masih belum bisa dijelaskan. Nah itu juga research gap, ya. Jadi riset gap itu kan di semua bidang ilmu tentu banyak sekali gitu ya, apalagi ilmu yang terkait dengan kesejarahan manusia, kesejarahan, kesejarahan mengenai gitu asal usul kehidupan di muka bumi gitu kan. Kalau kita lihat gitu kan sampai saat ini gitu kan orang menganggap gitu kan dinosaurus itu musnah karena apa? Ya, karena meteor Pak, karena hujan meteor, ya, macam-macam. Buktinya mana buktinya? Sampai saat ini gitu kan orang masih mencari meteornya itu di mana meteor yang menghantam. Ya, tentu kan kita nggak bisa ngomong gitu kan, oh, Pak, dinosaurus cuma satu. Kalau satu dihantam meteor ya masih bisa. Nah, tapi kan kan nggak mungkin, ya kan? Dinosaurus ini gitu kan jumlahnya pasti juga banyak sekali, populasinya besar sekali. Apa mungkin gitu ya? Satu meteor bisa kena satu semuanya dengan itu probabilistik atau randomness, ya, meteor itu jatuh ke bumi. Nah itu juga sama sampai detik ini orang masih mencari gitu kan ilmu pengetahuan itu
peneliti masih mencari gitu kan, ada nggak meteor yang menghantam dinosaurus, Mas? Ya. Atau teori apa itu hantaman itu ya, teori hantaman meteor besar ya, ya, ada nggak gitu kan? Masih mencari-cari, sama juga. Jadi itu juga merupakan eh, kemungkinan-kemungkinan yang bisa dijelaskan secara rasional, ya, dengan bukti-bukti yang katakanlah bukti yang perlu masih dicari juga. Pak, dinosaurus itu musnah karena penyakit, karena virus. Nah, itu dicari juga. Ya, di fosilnya dinosaurus itu ada nggak bekas virusnya? Belum ketemu juga. Pak, dinosaurus ini mati karena perubahan iklim. Ya. Gimana caranya mengetahui zaman dulu ada perubahan iklim? Itu juga sama juga. Dia masih belum bisa menjawab. Ya. Nah, jadi research gap ini secara menantang kita, gitu kan, menuntut kita, gitu kan, untuk mendalami ilmu pengetahuan ini dengan cara meneliti secara lebih dalam. Ya, termasuk juga dalam teknologi informasi, ya. Sistem yang kita rancang ini gitu kan masih membuka peluang research gap, ya. Nah, ini ya. Jadi di dalam sebagai satu contoh gitu kan nanti kita tarik ke teknologi informasi gitu kan. Jadi research gap ini bisa kita kategorikan menjadi berbagai macam, ya. Pertama adalah paling mudah dari mana? Paling mudah adalah ada penelitian yang telah dilakukan dulu. Ya, tadi saya contohkan gitu kan. Penelitian tentang piramid sudah ada. Jumlahnya berapa? Banyak sekali gitu kan. Apa yang menjadi masalah di situ sampai detik ini gitu kan, Pak? Orang bisa belum menjawab gitu kan. Satu blok batunya piramid itu dari mana? Nah, atau bagaimana cara ngangkat? Nah, itu sudah merupakan research gap. Adanya evidence gap. Ya, ada bukti yang belum terjawab. Pak, zaman dulu ada eskavator, Pak. Eskavator ya. Sekarang kita lihat eskavator zaman sekarang ini yang paling paling canggih, ya, eskavator paling canggih di dunia saat ini gitu kan. Bisa nggak ngangkat 100 ton, ya kan? Anda bisa search di internet gitu kan. Eskavator yang bisa ngangkat batu 100 ton. Kepada cara nah, paling nggak sampai gitu ya. Paling paling gede ya sekitar 20 ton, ya. Ya paling itu pun juga untuk galangan kapal ya, galangan kapal waktu ngangkut tapi itu peti-peti kemas gitu kan. Ya paling itu pun dengan teknologi sangat canggih sekali. Ya ada yang kemampu 100 ton gitu kan. Tapi eskavatornya itu eskavator level pelabuhan, ya. Pelabuhan sehingga dia bisa ngangkut barang-barang ke kapal, ya. Bisa unloading ya. Bisa unloading apa juga bisa apa itu memindahkan, ya. Itu dengan apa itu alat-alat yang sangat apa itu besar sekali. Nah, zaman itu mungkin nggak ada kayak gitu. Itu juga merupakan contoh evidence gap, adanya celah atau ketimpangan bukti. Di teknologi informasi, apa contohnya Pak Ujo? Banyak sekali evidence gap itu. Ya, sebagai contoh adalah misalkan di dalam itu teori jaringan ilmu komputer, ya Pak, gitu kan? Kok bisa Pak, gitu kan? Apa itu orang gitu kan melakukan penetrasi kepada satu jaringan lain, ya, atau adanya threats, ya, adanya suatu katakanlah apa itu serangan malware. Nah itu juga merupakan evidence gap, ya, jaringan yang sudah dirancang memiliki cyber security ternyata masih ada celah orang bisa masuk secara protokol. Nah itu evidence gap bahwa jaringan yang sudah kita eh, rancang sebagai jaringan yang memiliki high cyber security ternyata masih bisa dimasuki oleh orang lain. Nah, itu evidence gap, ya. Kemudian juga ada knowledge gap, ya. Ada pengetahuan yang masih itu tanda tanya, ya. Jadi misalkan gitu kan, ada hasil penelitian yang masih tanda tanya sih, ya. Itu adalah knowledge gap. Jadi jawaban daripada ilmu penelitian yang telah dilakukan itu belum memuaskan. Nah, itu knowledge gap, ya. Pak, ini sepertinya penjelasannya masih kurang. Nah, itu knowledge gap penjelasannya. Berarti apa? Itu adalah peluang untuk melakukan penelitian lebih dalam lagi. Nah, ya, banyak sekali. Ya, kemudian ada practical knowledge gap, ya. Jadi adanya itu perilaku dari suatu sistem yang katakanlah tidak sesuai. Nah, itu juga merupakan practical knowledge gap, ya. Betul, celah adanya itu adanya mengenai ketimpangan, ya. Sebagai contoh adalah Anda merancang satu sistem, ya. Satu sistem katakanlah artificial intelligence, ya, menggunakan itu LLM, large language model. LLM, large language model gitu ya.
dengan bahasa itu dengan bahasa ini ya, pendekatan bahasa teks manusia ya. Ternyata di situ masih ada error-error yang besar sekali ya. Pak, ya LLM yang saya rancang ini gitu kan bisa mendeteksi gitu kan bahasa manusia, bahasa yang katakanlah normal ya, bahasa bahasa reguler. Bisa nggak dia mendeteksi bahasa-bahasa yang irregular ya. Jadi kalau misalkan kita kan waktu apa itu ini ya, waktu kita berkomunikasi dengan sama manusia kan pasti ada ya kata-kata yang irregular ya, kata-kata yang tidak umum. Nah itu LLM bisa nggak deteksi itu. Nah, karena LLM itu didesain untuk bahasa-bahasa yang reguler, bahasa-bahasa yang formal, akhirnya ada kesulitan. Kesulitan waktu mendeteksi kata-kata, katakanlah Anda misalkan menggunakan campur ya, waktu kita kuliah seperti ini menggunakan bahasa formal. Tapi ketika kita ketemu di luar konteks perkuliahan, pasti ya ngomongnya juga campur dengan bahasa daerah, bahasa lokal, seperti itu ya. Nah, AI gitu ya, mampu nggak deteksi ini? Nah, itu adalah partikel gap. Nah, gitu ya. Kemudian yang keempat adalah methodological gap. Metodenya ada yang katakanlah kurang. Ini banyak sekali ya. Paling banyak itu paling mudah adalah kita dari methodological gap ya. Jadi kalau misalkan kita sudah itu ke arah sini gitu kan, kita sudah mulai membandingkan metode-metode yang sama yang digunakan untuk memecahkan masalah ya. Jadi misalkan gitu kan, bagaimana cara mengetahui gitu kan dengan pasti gitu kan bahwa peradaban paling kuno di Mesir gitu ya itu tahun berapa eksaknya, macam-macam ya. Ada menggunakan metode usia karbon ya untuk mengetahui mengenai berapa gitu kan apa itu peradaban umur peradaban orang Mesir zaman itu ya dikaitkan dengan zaman sekarang itu berbagai macam itu metode-metode digunakan ya, pengukuran usia karbon ya, kemudian pendekatan daripada itu apa itu bukti-bukti yang lain ya, bukti-bukti yang lain yang katakanlah ada relatif gitu kan historinya gitu ya. Nah itu juga sama ya. Kemudian yang kelima adalah empirical gap ya. Empirical gap ini adalah bukti empirik yang adanya ketimpangan bukti empirik ya. Bukti empirik ini biasanya kurang ya, Pak kurang Pak buktinya. Nah, buktinya kurang itu berarti harus kita tambah data-data empiriknya. Itu juga merupakan celah daripada penelitian untuk dilakukan kembali. Ya, misalkan gitu kan Anda membangun gitu kan membangun sistem ya, sistem tadi itu ya kan dilaporkan oleh peneliti gitu kan hanya dua bukti. Nah, Anda Pak kurang nih Pak, mau berapa bukti? Lima Pak. Nah, berarti lakukan penelitian ulang ya dengan metode yang sama atau metode ditambahkan akan diperoleh bukti empirik misalkan tiga atau lima. Nah, gitu ya. Theoretical gap itu otomatis gitu kan kita melengkapi daripada itu teori-teori yang digunakan untuk membangun suatu itu hasil penelitian. Ya. Kemudian yang ketujuh adalah technical. Technicalnya adalah population gap gitu kan. Datanya kurang, Pak. Ya, data-datanya kurang. Misalkan gitu kan orang dulu meneliti piramid, piramidnya cuma satu. Ya, kurang ini. Betul nggak ini memang piramid itu hasil peradaban manusia? Kalau gitu kalau peradaban manusia berarti di situ ada kurang lebih ya minimal ya berapa ratus ribu orang yang tinggal di situ atau berapa juta orang tinggal di situ. Kalau berapa juta berarti ada yang bangun lebih dari satu. Oh ketemu piramid kedua, ketiga. Nah, itu adalah population gap ya. Jadi adanya data yang perlu ditambahkan ya. Jadi dengan adanya itu research gap ini saudara, Anda sudah mulai gitu kan memunculkan eh, imajinasi dan pertanyaan-pertanyaan gitu kan. Ya katakanlah melengkapi daripada building blocks ilmu pengetahuan yang kurang tadi ya. Jadi nanti ini akan saya tunjukkan gitu kan bagaimana kita contoh-contoh di dalam teknologi informasi ya seperti itu. Nah, eh, sebagai contoh saudara-saudara gitu kan ilmu komputer itu saudara-saudara tidak boleh lepas dari ilmu matematika ya. Matematika itu sangat penting sebagai fundamental bagaimana kita membangun logika ya. Sebagai contoh adalah saya katakan kepada Anda gitu kan, ada bilangan ya satu. Ya. Orang pasti kenal bilangan satu itu umum satu.
Satu, ya kan? Kalau ditambah satu sama dengan dua. Betul, secara aritmatika. Ya. Ya, satu dibagi satu, satu. Tapi kalau satu dibagi nol, berapa? Ada yang tahu satu bagi nol? Satu dibagi tidak ada. Nah, ya, komputer zaman dulu itu nggak bisa menyelesaikan ini. Ya. Jadi kalau Anda punya kalkulator gitu kan, satu bagi nol pasti error. Ya. Gitu ya. Nol bagi nol, itu namanya. Ya. Padahal cara matematika adalah dia adalah unlimited. Tidak terhingga. Nah, tidak terhingga itu komputer zaman itu, prosesor zaman itu nggak bisa menyelesaikan. Ya. Nah, atau juga bilangan matematika pi, ya pi, ya pi itu adalah 3,14 ya kan. Di belakang 3,14 ini ternyata bilangannya tidak pernah berhenti, ya. Anda bisa cek ya di internet ya. Bilangan pi 3,14 itu tidak pernah berhenti, tidak pernah berhenti unlimited dan tidak pernah memiliki pola yang sama, ya. Kalau semua bilangan ya 7 bagi 5 itu habis, ya. Di belakang koma itu pasti akan habis. Tapi kalau Anda bilangan pi, ya tidak akan pernah habis. Nah, komputer bisa nggak melakukan itu? Katanya pada Anda. Lalu, nah itu juga sama, ya. Jadi itu salah satu contoh gitu kan. Ilmu komputer kita itu masih bermasalah untuk menyelesaikan masalah ini juga, ya. Jadi walaupun komputer kita ini sudah sangat canggih sekali kan, Pak, saya beli komputer yang sangat canggih sekali, prosesornya udah sangat canggih sekali gitu kan. Ya, misal tab dan memorinya udah sangat canggih sekali gitu kan. Ayo coba aja, ya. Ada cari software gitu kan, selesaikan pi, ya pi 3,14 belakangnya itu. Komputer Anda mampu? Belum mampu juga ya. Jadi ini bagaimana menyelesaikan ini? Ya, sementara teknologi itu butuh hal yang presisi. Ya, bilangan pi ini 3,14 ini sangat penting ya untuk menyelesaikan masalah-masalah teknologi kan, kepresisian ya, untuk analisa gelombang elektromagnetik ya kan agar presisi gitu kan, analisa radar, analisa itu macam-macam ya. Kemudian analisa data-data spasial, data-data macam-macam ya, itu sangat penting sekali ya. Jadi itu salah satu contoh saudara-saudara bahwasanya gitu kan di dalam ilmu komputer kita itu juga banyak sekali gitu kan, itu permasalahan-permasalahan gitu kan yang itu dalam kategori katakanlah 7 celah penelitian tadi. Pak, apakah mampu kita menyelesaikan? Ya, jadi kita harus mencoba. Jawabannya bukan saat ini mampu atau tidak mampu, kita harus mulai menyelesaikannya. Salah satu upaya orang ilmu komputer untuk menyelesaikan masalah-masalah tadi adalah dibangunlah yang namanya quantum computing. Ya, quantum computing itu salah satunya adalah berusaha untuk mengekspan kemampuan komputer. Ya, mengekspan kemampuan komputer agar mampu mengeksekusi algoritma-algoritma yang kompleks tadi. Ya, jadi kalau misalkan kita saat ini kan bisa sangat wah sekali yang menggunakan teknologi komputer karena adanya bilangan biner 0 dan 1. Bilangan biner ini direalisasikan secara bit information gitu kan, high and low ya, high and low ya. Nah, high and low ini saudara-saudara ya, itu sangat simpel, deterministik ya. Deterministik, nol kalau nggak nol ya satu ya. Jadi, informasi yang kita olah ya kan, dalam berbagai macam bentuk bahasa yang kita gunakan di dalam komputer ya, mulai dari bahasa mesinnya gitu kan, bahasa sinyal processingnya gitu kan, sampai bahasa katakanlah itu bahasa yang kita gunakan saat ini ya, ada bahasa itu Python yang paling saat ini paling ramai gitu ya, mulai basic katakanlah bahasa C-nya ya, sampai ke atasnya ya, sampai ke bahasa aplikasi ya, itu semuanya adalah direalisasikan oleh device komputer dalam bentuk sinyal digital deterministik. Kalau nggak high atau low. Ya, jadi kalau kita ukur dengan electrical, ya, voltage, gitu kan, itu adalah high 5 volt atau 0 volt. Nah, itu deterministik. Sementara, ya, algoritma ilmu komputer itu diminta untuk menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat undeterministik, tidak pasti, probabilistik, ya, random, ya, kacau. Contohnya apa contohnya? Ya, contohnya adalah eh, permasalahan yang saat ini sering kita dengar sehari-hari ya. Ya. Mampu nggak algoritma ilmu komputer kita itu memprediksi hujan, cuaca? Nah, itu sulitnya beban kepala. Kenapa? Ya karena memang tidak pasti.
Karena atmosfer bumi kita itu gitu kan tidak pasti. Apa yang tidak pasti kalau kita lihat prosesnya? Di situ ada kecepatan angin, ada tekanan udara, ya, ada katakanlah kelembapan, gitu ya, ada cuaca, ada iklim, gitu kan. Yang semuanya itu tidak pernah statik, berubah terus. Dan berubahnya adalah dalam bentuk tren, berubah, berubah terus. Sementara kita diminta untuk meramal, gitu kan, bisa hujan nggak? Kalau hujan di daerah mana? Jam berapa? Berapa intensitasnya? Nah, itu sudah gak karu-karuan ilmu komputer untuk berusaha menjawab ya. Dengan artificial intelligence zaman itu ya, zaman sekarang juga ya. Itu kita pasti belum bisa, kita mendapatkan jawaban, ya Pak besok hujan. Kapan? Jam berapa? Di mana? Bagaimana intensitasnya? Wah, itu udah limpungan komputer kita jawab. Nah, itu salah satu contoh yang saya sebutkan bahwasannya ilmu komputer kita ini gitu kan masih memiliki satu kelemahan. Ya, kenapa? Karena kita menggunakan implementasi kondisi itu perhitungan secara matematik dengan sinyal yang deterministik ya kalau nggak nol atau satu. Nah, gimana caranya kita mengekspor kemampuan komputer itu bisa menjalankan algoritma-algoritma yang sangat kompleks. Nah, itulah dikembangkan namanya quantum computing. Ya, jadi dalam waktu yang bersamaan kita memiliki beberapa contoh sinyal yang bervariasi. Ya, kalau misalkan 1 detik gitu kan, saya punya satu sinyal high 1 detik ya, atau kemudian detik kedua low. Kalau quantum computing bisa bersamaan 1 detik, bisa high and low. Nah, salah satu contoh ya, contoh pemahaman sederhana kan. Berarti apa? Berarti kemungkinannya kita bisa memperkecil kemungkinan kesalahannya. Kalau misalkan 1 detik, Pak, saya punya sinyal low, nol. Detik kedua, satu. Nah, berarti kita nggak punya alternatif yang lain. Ya. Tapi kalau dengan quantum computing, dalam waktu detik yang sama, kita bisa memiliki lebih daripada satu kemungkinan sinyal. Bisa high, bisa low, ya kan? Bisa program macam-macam. Nah, itulah quantum computing. Ya. Sehingga nanti bisa diharapkan menjawab persoalan-persoalan yang sangat penting yang belum bisa diselesaikan oleh komputer-komputer kita jauh ini. Ya. Demikian secara ada pertanyaan, silakan. Halo, halo. Oke. Kalau tidak ada, ya saudara-saudara ya, oke ya, nanti ada tugas ya di dalam LMS gitu kan. Coba Anda memberikan contoh, ya, memberikan contoh dari 1 sampai 7 ini gitu kan, di dalam ilmu komputer kita apa yang kira-kira itu bisa kita kategorikan sebagai evidence gap, knowledge gap, ya, practical knowledge gap, methodological gap, empirical gap, theoretical gap, atau population gap. Ya, oke, kita lanjutkan materi kita ya minggu depan, minggu ke-7 ya, sebelum kita UTS ya. Kemudian nanti Anda sudah bisa menguraikan ya contoh-contohnya. Ya, selamat pagi, terima kasih Ya, ya. Pak. Itu David Nauli di sini ya. Di sini ada Angel ya, Abdurrahman ya, kemudian juga Dini, Lihadatul, ada Irfan Maulana ya. Video ini saya rekam ya untuk Anda simak ulang gitu kan supaya Anda juga itu bisa menyimak ya dan bisa memahami ya. Terima kasih saudara atas waktunya. Selamat pagi, selamat berakhir pekan dan kita ketemu lagi insya Allah minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Ya, Pak. gitu, Ya, Pak. sama-sama. Itu nuhun, Pak.